Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, para pecinta Al-Quran, semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa kembali dalam program Grand MBA, Gerakan Dakwah Mengajar dan Belajar Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema penting dalam ilmu tajwid, yaitu al-waqafu wal ibtida. Waqaf dan ibtida. Apa itu waqaf? Waqaf adalah berhenti dari membaca Al-Quran pada satu kalimat untuk mengambil napas dengan tujuan melanjutkan kembali bacaan Al-Quran tersebut. Sedangkan ibtida adalah memulai bacaan Al-Quran. Adapun ilmu waqaf dan ibtida adalah suatu ilmu untuk mengetahui di mana tempat-tempat berhenti dan di mana tempat-tempat memulai, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, agar tidak merubah struktur dan makna ayat yang kita baca. Oleh sebab itu, ilmu ini penting untuk dipelajari, karena jangan sampai kita wakaf atau berhenti pada tempat yang salah. Bisa merubah struktur, bahkan bisa merubah makna ayat tersebut. Contoh, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Bayangkan kalau kita salah berhenti, kita berhenti pada kata abi. Tabbat yada abi, maka struktur kalimatnya dan maknanya akan jauh berubah. Tabbat yada abi artinya celakalah kedua tangan bapakku. Dan ini adalah suatu kekeliruan yang fatal yang perlu kita hindari. Contoh lain, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang beriman, janganlah kamu menegakkan sholat dalam keadaan mabuk. Bayangkan jika kita salah berhenti, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, kemudian ruku, maka maknanya akan jauh berbeda. Wahai orang beriman, janganlah kamu menegakkan sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jika kita berhenti, fawailul lil musallin, kemudian ruku atau berhenti membaca Al-Quran, cukup sampai di situ, maka maknanya tidak akan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh ayat-ayat tersebut. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan bagaimana cara wakaf yang benar dan bagaimana cara ibtida yang benar. Di dalam praktek membaca Al-Quran sehari-hari, wakaf dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah wakaf jaiz atau boleh, dan yang kedua adalah wakaf ghairu jaiz, tidak boleh. Apa pertimbangannya boleh dan tidak boleh? Pertimbangannya adalah struktur kata dan makna ayat. Struktur kata-kata atau kalimat yang ada pada ayat yang kita baca tersebut, dan yang kedua adalah makna yang dikehendaki oleh ayat tersebut. Jadi wakaf di dalam Al-Quran itu tidak ada yang wajib dan tidak ada yang haram tanpa sebab, ada sebabnya. Apa sebabnya? Yaitu ada dua. Jangan sampai merubah struktur kalimat, dan yang kedua jangan sampai merubah makna yang dikehendaki oleh ayat tersebut. Wakaf jaiz atau wakaf yang boleh dilakukan ada tiga, yaitu wakaf tam,
Yang pertama dan yang kedua waqaf kafi dan yang ketiga waqaf hasan. Sedangkan waqaf yang tidak boleh atau waqaf yang ghairu jaiz disebut dengan waqaf qabih. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama waqaf tam. Tam artinya sempurna. Maksudnya adalah berhenti pada satu kata yang mana kata tersebut sempurna. Baik itu secara i'rab, secara struktur kalimat maupun secara makna. Artinya kata tersebut tidak memiliki hubungan dengan kata berikutnya. Sempurna sampai di situ. Banyak sekali contoh waqaf tam. Setiap akhir surat dalam Al-Quran bisa dikatakan waqaf tam. Karena tentu temanya sudah selesai, maknanya sudah selesai, i'rabnya atau tata bahasanya juga sudah selesai. Contoh akhir surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti pada kata ini merupakan waqaf tam karena tidak ada hubungannya dengan kata berikutnya. Sudah berbeda surat. Setelahnya surat Al-Baqarah. Demikian juga dengan akhir surat Al-Baqarah, akhir surat Ali Imran, akhir surat An-Nisa dan seterusnya. Jadi waqaf tam sekali lagi adalah waqaf atau berhenti pada satu kata yang mana kata tersebut telah sempurna, tidak memiliki kaitan dengan kata berikutnya secara makna maupun secara lafaz atau secara i'rab. Yang kedua adalah waqaf kafi. Kafi artinya cukup. Maksudnya adalah apabila kita berhenti pada satu kata yang mana kata tersebut memiliki hubungan makna dengan ayat berikutnya atau dengan kalimat berikutnya, akan tetapi secara struktur tata bahasa sudah cukup. Apakah dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, i'rabnya sudah selesai. Sehingga hubungan dengan ayat berikutnya itu adalah hubungan makna. Contoh surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Ketika kita berhenti pada ayat 6, Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata la yu'minun itu sudah cukup struktur tata bahasanya. Tetapi masih ada kaitan dengan ayat berikutnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jadi sawa'un, sama saja bagi mereka engkau peringatkan atau tidak engkau peringatkan, mereka tidak akan beriman. Selesai, berhenti di situ. Kelanjutannya, Allah telah mengunci hati mereka. Nah, Allah telah mengunci hati mereka ini adalah sangat berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi cukup secara struktur kalimat akan tetapi masih memiliki hubungan secara makna. Dan yang ketiga adalah waqaf hasan. Waqaf hasan artinya baik, yaitu apabila berhenti pada satu kata yang mana kata itu memiliki kaitan dengan kata berikutnya, baik dari aspek tata bahasa, dari aspek i'rab, maupun dari aspek makna. Akan tetapi disebut hasan, disebut baik karena kata itu atau ketika kita berhenti pada kata itu, maknanya sudah bisa difahami, sudah mendatangkan makna yang benar yang bisa difahami. Contohnya banyak sekali, misalkan pada kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca Bismillah, ini adalah waqaf hasan. Kenapa waqaf hasan? Karena antara lafaz Allah
dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ini punya hubungan yang sangat erat, baik itu secara makna maupun secara struktur tata bahasa atau i'rab. Akan tetapi ketika kita membaca bismillah, itu maknanya sudah dipahami. Oh, dia membaca basmalah, bismillah dengan nama Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita berhenti pada kata alhamdulillah, ini adalah waqaf hasan. Kenapa waqaf hasan? Waqaf hasan artinya tadi berhenti pada satu kata yang masih memiliki hubungan dengan kata berikutnya, baik secara lafaz, secara i'rab maupun secara makna. Kata alhamdulillah, kata lillah dengan rabbil alamin ini masih sangat berkaitan erat. Tetapi ketika kita mendengar orang membaca alhamdulillah, kita sudah paham apa maksudnya. Oh, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhenti pada waqaf hasan, maka konsekuensinya adalah jika ingin melanjutkan bacaan kepada kalimat berikutnya, maka harus diulang dari kalimat sebelumnya. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, ketika kita membaca bismillah saja, kemudian kita ingin melanjutkan, maka tidak boleh langsung ar-rahmanirrahim, tapi diulang dari awal, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berhenti di situ. Ingin lanjut, ulang dari alhamdulillahi rabbil alamin. Kecuali pada awal ayat, maka kita tidak perlu mengulang dari ayat sebelumnya. Misalkan tadi yang sudah dicontohkan di awal, fawailul lil musallin. Karena ini adalah akhir ayat dan awal ayat berikutnya, maka tidak perlu diulang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Berhenti di situ, fawailul lil musallin. Kemudian ketika ingin melanjutkan, meskipun ini waqaf hasan, tetapi karena posisinya di akhir ayat, tidak perlu mengulang dari awal. Langsung saja alladzina hum an salatihim sahun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219 juga terdapat contoh waqaf hasan di akhir ayat. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ayat berikutnya fid dunya wal akhirah. Ini sangat berkaitan secara makna maupun tata bahasa. Akan tetapi karena di akhir ayat, maka tidak perlu mengulang. Jadi berhenti saja di la'allakum tatafakkarun. Ketika ingin melanjutkan, langsung saja fid dunya wal akhirah. Ini berbeda dengan dua waqaf sebelumnya. Pada waqaf tam maupun waqaf kafi, ketika kita berhenti pada waqaf tam, maka tidak perlu mengulang dari kalimat sebelumnya. Langsung saja dilanjutkan membaca ayat berikutnya atau kalimat berikutnya. Demikian juga dengan waqaf kafi. Berhenti pada waqaf kafi tidak perlu mengulang lagi. Langsung saja kita membaca kalimat berikutnya. Dan kemudian waqaf yang tidak boleh atau waqaf ghairu jaiz, yaitu waqaf qabih. Waqaf qabih adalah, qabih artinya jelek. Ya, jelek yaitu apabila berhenti pada satu kata yang mana kata tersebut memiliki hubungan dengan kata berikutnya, baik itu secara makna maupun secara i'rab. Akan tetapi bedanya dengan waqaf hasan, kalau waqaf hasan itu bisa difahami maknanya, sedangkan waqaf qabih maknanya tidak bisa dipahami atau berubah atau bahkan menjadi rusak. Itulah makanya disebut waqaf qabih. Contoh tadi di awal, ya tabat yada abi. Berhenti di sini nih waqaf qabih. Artinya sudah tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh ayat tersebut. Banyak sekali contoh yang lain, misalkan
Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Bayangkan kalau berhenti di pada kata Innallaha la yaghfir. Apa artinya? Allah tidak akan mengampuni. Nah, ini maknanya sudah berubah, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh ayat tersebut. Alhamdulillahi Rabb. Rabb, segala puji bagi Allah. Rabb apa? Nah, ini maknanya jadi tidak sesuai. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah. Ini juga waqaf qabih. Wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalah. Ini juga waqaf qabih. Ya, seharusnya fa'akalahu dhi'ab. Kami meninggalkan Yusuf di sisi perbekalan kami, kemudian Yusuf dimakan oleh serigala. Itu yang benar. Tapi ketika kita berhenti pada kata akalah, wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalah, artinya jadi berubah sama sekali. Kami meninggalkan Yusuf di sisi perbekalan kami, kemudian Yusuf memakan perbekalan tersebut. Maknanya sudah bergeser sangat jauh. Oleh sebab itu, jangan sampai kita berhenti pada waqaf qabih. Berhentilah pada waqaf jaiz. Apakah dia tam, kafi, atau hasan. Waqaf jaiz dan ghairu jaiz itu disebut juga dengan waqaf ikhtiyari. Artinya pilihan. Pilihan-pilihan yang ada. Ada juga jenis waqaf yang lain dari waqaf ikhtiyari yang sudah selesai kita bahas, yaitu waqaf ikhtibari. Waqaf ikhtibari ini adalah waqaf ujian. Ikhtibar artinya ujian, yaitu seseorang guru yang ingin menguji muridnya. Apakah muridnya ini sudah faham cara waqaf pada kalimat-kalimat tertentu, sehingga disuruh waqaf pada kalimat ini, kemudian dilihat bagaimana cara dia waqaf. Itu namanya waqaf ikhtibari. Kemudian ada juga namanya waqaf idtirari. Idtirar artinya darurat. Berhenti karena di luar keinginan kita. Misalkan karena batuk, atau karena kaget, atau karena kehabisan nafas. Nah, sehingga kita lihat nanti ya, waqaf idtirari ini apakah makna dan i'rabnya sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti dia waqaf tam, maka tidak perlu mengulang. Apakah dia berhenti pada waqaf kafi, berarti tidak perlu mengulang. Atau pada waqaf hasan, dia harus mengulang. Atau waqaf qabih, tapi karena darurat maka ini tidak tercela. Kita ulang lagi dari kalimat sebelumnya yang akan membuat ayat yang kita baca itu sempurna dari aspek makna maupun tata bahasa. Demikian jenis-jenis waqaf yang sehari-hari kita temukan di dalam praktik membaca Al-Quran. Semoga bacaan Quran kita lebih baik lagi, lebih tepat lagi waqafnya. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ibtida. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.